berjumpa lagi dengan saya, Alvina Tokba. Nah, di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas seputar model integrate pada pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Nah, penasaran kan? Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang akan membawakan materi seputar model integrate. Nah, yang pertama yaitu Saudari Mulyati atau biasa disapa Mulmul. Nah, Saudari Mulyati ini akan membahas mengenai pengertian model integrate. Nah, selanjutnya yaitu Saudari Indah Lestari. Nah, Indah Lestari akan membahas seputar karakteristik yang terdapat pada model integrate. Nah, selanjutnya yaitu Saudari Dwi Utari. Nah, Saudari Dwi Utari ini akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada model integrate. Nah, selanjutnya saya sendiri. Saya akan membahas mengenai contoh perpaduan model integrate antar mata pelajaran. Nah, penasaran kan? Kalau begitu mohon disimak ya videonya. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian model integrate. Nah, menurut Fogarty, dalam bukunya tahun 1991 halaman 76, pembelajaran terpadu model integrate merupakan pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pembelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep keterampilan-keterampilan atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pembelajaran yang bertolak dari tema sentral. Nah, pembelajaran terpadu model integrate secara psikologis dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak, karena anak mengalami secara langsung dan menghubungkannya dengan konsep-konsep lain. Hal ini sesuai dengan falsafah I heard, I forget, I see, I remember, I do, dan I understand. Nah, dengan demikian, pembelajaran terpadu model integrate dapat memberikan peluang yang besar bagi peningkatan hasil belajar dan pengembangan kreativitas siswa secara bermakna ke arah pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal. Sesuai taraf perkembangannya, siswa melihat dunia sekitarnya secara menyeluruh dan belum dapat memisahkan bahan kajian yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, perlu direncanakan suatu model pembelajaran yang bersifat terpadu dengan menggunakan tema sebagai payung untuk mengaitkan beberapa konsep. Hal ini menurut Fogarty dalam bukunya tahun 1991 halaman 55. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik model integrate. Nah, yang pertama yaitu pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Nah, yang kedua yaitu pemanduan 4 atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing pelajaran. Nah, yang ketiga yaitu berbeda dengan model jaring laba-laba yang menuntut pemilihan tema dan pengembangannya sebagai langkah awal, maka dalam model keterpaduan yang terkait dan bertumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam perencanaan program. Dan yang keempat yaitu tidak semua topik dari mata pelajaran harus dipadukan. Nah, yang terakhir yaitu konsep, sikap, dan keterampilan ditekankan. Nah, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model integrated. Kelebihan yang pertama yaitu memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Kelebihan yang kedua memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian.
Kelebihan yang ketiga yaitu mampu membangun motivasi. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu terletak pada guru, yaitu di mana guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Kedua yaitu penerapannya, menerapkan model secara penuh. Ketiga, model memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Nah, yang keempat yaitu pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing. Oke, materi selanjutnya yaitu contoh perpaduan model integrate antar mata pelajaran. Nah, sebelumnya telah dibahas bahwa model integrate adalah model yang saling tumpang tindih antar mata pelajarannya, atau bisa digambarkan seperti kaleidoskop. Nah, seperti ini gambar di samping. Nah, model integrate antar mata pelajaran bisa dilihat pada gambar di samping bahwasanya terdapat 4 mata pelajaran yang dimana yaitu mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia, di mana dari keempat mata pelajaran tersebut saling tumpang tindih yang mana mengambil satu topik terkait dengan teknologi. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya nih bisa dilihat pada gambar di samping ini, di mana antar mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS terdapat penghubung, yaitu mencari informasi. Nah, akan juga saling tumpang tindih nih antar mata pelajaran IPS dan Matematika, di mana saling terhubung yaitu proses mengamati. Nah, untuk mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia saling terhubung terkait proses menulis. Nah, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran IPA-nya saling dihubungkan melalui memperagakan suatu karya yang dimana juga terkait dengan teknologi. Sehingga nih teman-teman, dari keempat mata pelajaran tersebut tidak terlihat terpisah-pisah, tetapi seolah-olah dijadikan satu pelajaran. Namun pada dasarnya terdapat 4 mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Nah, itulah yang dikatakan model integrate atau model keterpaduan. Nah, itulah tadi pemaparan saya terkait materi terakhir, yaitu contoh perpaduan model integrate antar mata pelajaran. Nah, saya wakili dari teman-teman saya. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.